Bab 971, nilai tidak valid. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Faktanya, begitu Zhang Yugang berakselerasi, pelatih kepala Nitao, yang paling peka terhadap kecepatan, langsung merasakannya, dan pada saat yang sama, ia mengondisikan refleksnya. Ia tampaknya telah memperhatikan Zhang Yu di lapangan. Kali ini, sudah sama. Ada apa, orang tua? Tentu saja, ada yang salah dengan Pan Weiye yang duduk di sebelahnya. Zhang Yu, ia tampaknya berlari lebih cepat dari sebelumnya, kata Nitao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pan Weiye mendengar sepatah kata. Anda harus tahu bahwa ia tidak menyadarinya, dan segera berbalik untuk melihat Zhang Yu saat ia berlari. Zhang Yu bergegas ke papan tolakan dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Ia sudah merasakan bahwa setelah kecepatannya ditingkatkan, tampaknya kemampuannya untuk mengendalikan keterampilan juga menunjukkan tren penurunan. Zhang Yu merasakannya saat ini. Ternyata bagi seorang pemain, mempercepat bukanlah hal yang mudah. Tetapi sekarang setelah dia mempercepat langkahnya, tidak ada cara untuk menyesuaikannya, dia hanya bisa menelan pil pahit. Ketika Zhang Yu berlari cepat melintasi lintasan, tendangan terakhirnya akurat, dan dia melayang ke udara. Semua pemain yang melihat pemandangan ini di sekitarnya pada saat yang sama. Karena kali ini Zhang Yu tampaknya lebih cepat dari sebelumnya dan melompat lebih tinggi. Zhang Yu meluncur di udara untuk jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, dan akhirnya jatuh ke bunker pasir yang jauh. Ini tidak mungkin. Semua orang di sekitarku melihat pemandangan ini. Hampir semua berdiri, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Pan Weiye dan Nitao berdiri dengan heran. Mereka juga berpikir bahwa ada yang salah dengan mata mereka. Semua orang dapat menentukan dengan mata telanjang bahwa titik pendaratan Zhang Yu saat ini telah terbang keluar dari jarak batas 7 meter pada papan nama di sebelah bunker, yang merupakan jarak yang tidak terpikirkan oleh orang biasa. Tepat ketika semua orang berseru itu adalah lompatan ajaib. Bendera merah dikibarkan di pinggir lapangan. Zhang Yu menginjak pedal gas dan hasilnya tidak sah. Aku mengandalkan orang-orang yang melihat kejadian ini. Terlepas dari pemain di lapangan, penonton di luar lapangan merasa kesal. Hasil yang luar biasa seperti itu tetap tidak efektif. Ini hanyalah lelucon internasional bagi mereka. Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika melihat ini. Sebenarnya, dia juga merasa telah melakukan pelanggaran, tetapi karena itu terjadi terlalu cepat, dia tidak dapat memastikannya. Ketika dia benar-benar melihat wasit menaikkan bendera merah, tentu saja, dia juga sangat kesal, tetapi tidak mungkin, aturan adalah aturan, dan dia hanya bisa keluar dari bunker dengan ekspresi depresi. Di samping bunker, wasit pengukur melihat kejadian ini dan sedikit terdiam. Sebenarnya, dia melihat Zhang Yu melompat dengan tingkat yang menyimpang seperti itu. Dia ingin segera mengukurnya, tetapi pada akhirnya itu adalah tingkat yang tidak sah. Dia tidak punya pilihan selain memberi isyarat kepada staf di sekitarnya untuk merapikan bunker. Tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Cao Jun yang berlari di samping bunker. Pada saat yang sama, beberapa orang dengan bersemangat berkata, "Tuan Wasit, tidak bisakah Anda menghapus hasil ini terlebih dahulu? Saya ingin tahu seberapa jauh Zhang Yu telah melompat kali ini." Wasit pengukur mendengar setruman, diikuti oleh rasa malu, "Maaf teman sekelas ini. Ini tidak sesuai dengan aturan permainan. Tidak peduli seberapa jauh dia melompat, itu juga tidak sah. Maaf, saya hanya ingin tahu jarak lompatannya, dan tidak ada maksud lain." Cao Jun memohon dengan cepat. "Ya wasit, saya juga ingin tahu. Anda dapat membantu kami mengukurnya. Pemain lain dari area pemain juga datang. Saya juga ingin tahu. Ayo, aku juga, dan aku." Pada saat ini, hampir semua kontestan di area pemain datang. Sebenarnya, mereka semua ingin tahu hasil Zhang Yu, bahkan jika itu tidak valid. Tidak ada cara untuk mengukur wasit, dia hanya bisa menoleh untuk melihat wasit di pinggir lapangan. Wasit kepala tidak bisa berkata-kata, tetapi setelah memikirkannya, pertandingan sudah berakhir, dan jumlahnya tidak relevan, jadi dia mengangguk. Ketika wasit pengukuran melihat situasinya,
dia segera bekerja sama dengan staf untuk melakukan pengukuran. Setelah beberapa saat, pengukuran itu menghasilkan hasil, dan pada saat yang sama, keterkejutan melintas di wajahnya. Diikuti, hasil lompatan uji Zhang Yu yang tidak valid adalah 7,85 meter. 7,85 meter. Mendengar jawaban yang luar biasa ini, mata orang-orang di sekitar mereka jatuh ke tanah. Dia benar-benar melewati level antar benua. Ni Tao di pinggir lapangan tercengang ketika dia mengetahui hasilnya. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba Asian Games. Pan Weiye juga berkata dengan tegas. Song Kei mendengarkan kabut air di sampingnya, tetapi dia melihat ekspresi keduanya dan secara kasar mengetahui hasilnya. Itu pasti garpu ternak super. Kalau tidak, mereka tidak bisa terlihat seperti melihat hantu. Meskipun prestasi Zhang Yu mengejutkan, tapi masih belum berhasil. Namun, dengan hasil sebelumnya, dia masih menjadi juara lompat jauh yang tidak terkalahkan. Ditambah dengan penampilan bahwa lompatan terakhirnya akan lepas landas, dia telah menjadikannya kelas idola di antara semua pemain. Termasuk Cao Jun, dia sekarang menganggap Zhang Yu sebagai dewa yang hebat. Dengan tinggi 7 meter dan 85, itu sudah merupakan level antar benua, dan sangat mungkin untuk berpartisipasi dalam uji coba kualifikasi Asian Games. Faktanya, bahkan jika Anda melihat seluruh negeri, pencapaian ini juga merupakan eksistensi level 10 dewa teratas. Itu bukanlah level yang dapat ditantang oleh pendatang baru seperti Cao Jun. Zhang Yu, bagaimana kamu bisa mencapai level ini? Cao Jun mengagumi. Zhang Yu, kamu adalah pemain utama tim lintasan dan lapangan provinsi. Orang lain bertanya setelahnya. Zhang Yu, apakah kamu berpartisipasi dalam National Games? Zhang Yu, kualifikasi untuk Asian Games. Kamu seharusnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Zhang Yu, apakah kamu kenal Chen Pengtian, pemegang rekor nasional? Bisakah kamu membantuku mendapatkan tanda tangan darinya? Zhang Yu telah dikelilingi oleh sekelompok orang ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuatnya tertawa dan menangis. Tapi bagaimanapun, juaranya sekarang adalah Zhang Yu. Pada saat ini Jia Jilin juga menerima ucapan selamat dari kepala sekolah dari berbagai sekolah, sehingga wajahnya masih tersenyum. Meskipun itu hanya medali emas saat ini, itu telah membiarkan sekolah meninggalkan tingkat derek dan bahkan berlari ke puncak sekolah menengah Beitong. Ini adalah hal yang paling membuatnya bahagia. Dalam hal ini, hidung Liu Cheng hampir terdistorsi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa sekolah menengah pertama itu sunyi? Itu adalah blockbuster. Dia memenangkan medali emas sekaligus, dan dapat dikatakan bahwa dia akan segera membuang medali perak dan perunggu dari sekolahnya. Ketika dia sampai di belakang, itu membuatnya mati. Zhang Yu dengan santai menangani beberapa pertanyaan tentang kekacauan di sekitar para pemain dan kembali ke tim sekolahnya bersama Zhan Ming untuk beristirahat. Zhang Yu, yang memenangkan emas dalam pertempuran pertama, kembali ke tim dan secara alami disambut oleh para alumni. Anda harus tahu bahwa penampilan Zhang Yu baru saja menantang garis bawah kelompok orang ini berulang kali, secara alami membuat semua orang melihatnya sebagai eksistensi seperti idola. Duan Yong dan Wang Zhaowei juga dalam suasana hati yang baik. Meskipun ini hanya medali emas, mereka juga berhasil menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh para pemimpin sekolah. Suasana tegang menjadi rileks untuk pertama kalinya. Setelah pertandingan lompat jauh selesai, final 100 meter putra dan putri akan dimainkan dalam jarak pendek. Dibandingkan dengan nomor lompat, nomor lari cepat jauh lebih pendek. Namun karena jadwalnya yang singkat, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Itulah sebabnya, 100 meter untuk pria dan wanita, selalu menjadi sorotan Olimpiade, sehingga proyek tersebut telah menerima perhatian besar dari para penonton. Setelah kompetisi yang sengit, 3 finalis tinggi dan 15 tinggi, 1 pria dan 1 wanita memenangkan medali emas untuk masing-masing kelompok pria dan wanita. Mengikuti kompetisi pria dan wanita 400 meter. Setelah 2 kontes yang menarik, seorang anak laki-laki di sekolah menengah Beitong dan seorang anak perempuan di tempat ke-58 memenangkan tempat pertama di kelompok pria dan wanita. Hasil ini juga membebaskan Liu Cheng dari sekolah menengah Beitong. Untungnya, saya awalnya merekrut 2 siswa untuk acara lari cepat. Kali ini, itu juga memainkan peran besar. Kalau tidak,
Bahkan sekolah menengah pertama memiliki medali emas, dan sekolahnya masih di tingkat perak, yang cukup untuk membuatnya malu. Setelah final 400 meter putra dan putri, final lompat 3 langkah diikuti. Zhang Yu juga terpilih dalam final lompat 3 langkah. Dia sudah beristirahat sebentar, dan bangkit untuk mempersiapkan pertandingan lagi. Song Kaidao, pelatih Ni. Dalam nomor lari cepat 100 meter dan 400 meter putra dan putri yang baru saja berakhir, apakah ada pemain yang membuat Anda merasa bersemangat? Faktanya, meskipun ada banyak atlet yang menunjukkan kekuatan dalam dua nomor lari cepat yang baru saja berakhir, sejujurnya, tidak ada pemain yang benar-benar merasa bersemangat. Ini terutama karena nomor lari cepat memiliki ambang batas yang rendah, tetapi sangat sulit untuk mencapai hasil. Karena lari cepat membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk membangun kekuatan otot dan kebugaran fisik, ini sangat sulit bagi orang biasa. Saat ini, sebagian besar siswa sekolah lebih berat, dan hanya sedikit orang yang akan berpartisipasi dalam latihan mekanis dan berintensitas tinggi ini. Jadi umumnya, pemain dengan hasil bagus dalam acara lari cepat sebagian besar berada di antara tim profesional provinsi dan kota. Pelatih Ni, kalau begitu saya ingin bertanya, tim lintasan dan lapangan mana di kota kita yang merupakan proyek dominan? Bagaimana mengatakannya? Sebenarnya, level kota kita adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kota kita cukup bagus di provinsi ini. Itu termasuk bagian tengah dan atas provinsi. Acara terbaik adalah 400 meter. Kota kita memiliki pemain yang sangat cakap, dan hasil latihan yang biasa sepenuhnya mampu memengaruhi medali emas acara ini. Ternyata ada pemain hebat di kota kita. Itu berita yang sangat bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan rintangan? Bukankah rintangan merupakan keuntungan dalam lari cepat di provinsi kita? Acara lari gawang, kalau dibagi lagi, harus masuk kategori jarak pendek. Ada beberapa provinsi lintasan dan lapangan besar, terutama provinsi selatan dengan rintangan yang sangat kuat. Ini proyek terpisah dari lari cepat. Namun, di sebagian besar provinsi, lari gawang masih digolongkan sebagai lari cepat. Tingkat rintangan provinsi kita berada di hilir negara, dan tidak ada pelatih tingkat tinggi. Sedangkan untuk tingkat rintangan kota kita, juga berada di hilir provinsi, yang jauh lebih sedikit daripada beberapa. Lari cepat itu hebat. Kalau begitu tidak tahu antara acara lari cepat kota kita dan acara lompat. Mana yang lebih kuat? Tidak ada gunanya. Tentu saja, acara lompat lebih baik. Ni Tao berkata sambil tersenyum, dan melihat ke samping Pan Weiye berkata, pertama-tama, pelatih Pan adalah pemegang rekor lompat jauh provinsi. Dan dalam kompetisi lompat jauh ini, dan bertemu dengan seorang pelompat jauh berbakat, mungkin tujuan di masa depan bukanlah seluruh provinsi, tetapi seluruh negara. Tim lari cepat kita, sekarang kita hanya bisa melihat lampu belakang orang lain. Petik 2, hehehehe. Pan Weiye tersenyum ketika mendengar ini. Sebenarnya, Pan Weiye telah memutuskan bahwa Zhang Yu harus dibawa ke tim lintasan dan lapangan, tetapi dia akan menunggu sampai pertandingan benar-benar selesai. Mungkin saya baru saja mendengar bahwa Ni Tao menyebutkan Zhang Yu, dan juga membiarkan Pan Weiye secara refleks melihat posisi sekolah menengah No. 1. Yah, kemana anak itu pergi? Pan Weiye melihat bahwa tidak ada Zhang Yu di kursinya, tentu saja, dia menunjukkan ekspresi aneh. Apakah kamu pergi ke toilet? Pan Weiye melihat sekeliling, tetapi sekilas, Zhang Yu sedang duduk di kursi pemain 3 kursi. Xiao Song, coba lihat, apakah Zhang Yu mendaftar untuk lompat 3 langkah? Pan Weiye segera berbalik dan bertanya. Song Kai, yang mengobrol sebentar dengan Ni Tao, menoleh dan menatap pemimpin lompat 3 langkah itu, lalu melihat Zhang Yu. Lagi pula, di antara para pemain itu, dialah yang paling tinggi dan tidak mungkin terlihat. Song Kai mengikutinya dan buru-buru melihat daftar akhir lompat 3 langkah itu. Dia benar-benar melihat nama Zhang Yu di sana dan berkata, dia juga masuk final. Hasil awalnya adalah 12 meter 98. Untuk saat ini, 3, aku tidak menyangka dia akan mendaftar untuk 2 proyek. Tidak ada yang aneh. Ni Tao menyela, karena lompat jauhnya sangat hebat. Itu juga normal untuk melaporkan proyek lompat 3 langkah. Lagi pula, sekolah itu bukan tim profesional dan tidak bisa seketat tim lintasan dan lapangan. Song Kaidao, bagaimana perasaan pelatih Ni tentang penampilan Zhang Yu 12-98?
Nitao berkata, sebenarnya, 12 meter 98 adalah hasil yang sangat bagus untuk siswa SMA. Namun, jika dibandingkan dengan hasil lompat jauhnya, masih ada celah tertentu. Tampaknya ia masih menganggap lompat jauh sebagai program latihan utamanya dengan baik. Tidak masalah jika Anda bermain di sekolah. Pan Wei juga berkata saat ini, jika Anda bergabung dengan tim atletik. Mempertimbangkan terlalu banyak item dan mudah terluka, maka Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang Anda bayar, jadi lebih baik memperkuat perbandingan item keuntungan itu bagus. Pemanasan pra-pertandingan untuk final lompat 3 akan segera berakhir. Di bawah pengenalan pembawa acara, para pemain mengangkat tangan mereka satu persatu secara berurutan dan memberi isyarat kepada penonton di lapangan. Dan Zhang Yu berada di peringkat keempat dari bawah kali ini. Tinggi badannya adalah yang tertinggi di antara para pemain, dan ia baru saja memenangkan kejuaraan, dan mustahil bagi orang lain untuk mengenalinya. Para pemimpin sekolah di area penonton terkejut melihat Zhang Yu bermain lagi, dan mulai membicarakannya. Lagi pula, bagi orang-orang ini, seorang siswa benar-benar dapat memasuki dua final yang berbeda pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dalam permainan ini. Bagi sebagian besar pemain di lapangan, Zhang Yu, master super dalam acara lompat jauh, secara alami telah menjadi inti dari pandangan mereka lagi. Meskipun penampilan Zhang Yu tidak luar biasa di babak penyisihan, di final lompat jauh yang baru saja berakhir, penampilan Zhang Yu mengejutkan penonton, yang juga membuat para pemain yang memiliki kemampuan untuk bersaing untuk tiga besar kembali putus asa. Tapi tidak peduli apa, permainan yang seharusnya dimulai masih harus dimulai. Di bawah persyaratan aturan, para pemain akan muncul satu demi satu sesuai dengan hasil babak penyisihan. Lompat 3 kali lipat, bagaimanapun juga, adalah proyek keterampilan, tetapi tidak sekeras lompat jauh. Meskipun para pemain yang bermain di tahap sebelumnya melakukan yang terbaik, apalagi garis standar pendahuluan, bahkan kurang dari 12 meter, ini juga sangat mengurangi kegembiraan permainan, dan para penonton pun lemah. Pelatih Pan, lihat hasil para pemain sebelumnya, bahkan garis standar babak penyisihan pun tidak. Apakah karena ketegangan di final? Lompat 3 langkah. Dalam lintasan dan lapangan, ini adalah proyek keterampilan. Dalam proyek ini, bukan berarti Anda memiliki kekuatan untuk berlari cepat, Anda bisa mendapatkan hasil. Anda lihat bahwa di antara hasil pendahuluan, sebagian besar pemain adalah itu karena peringkat yang efektif sehingga mereka nyaris tidak berhasil mencapai final, yang telah sepenuhnya menjelaskan masalahnya. Tanpa latihan profesional, apalagi garis standar, bahkan 12 meter pun tidak mudah. Petik 2, begitulah adanya. Dengan mengatakan itu, di final lompat 3 langkah, seharusnya tidak mungkin ada yang akan melampaui rekor provinsi. Ini tentu saja, rekor provinsi bukanlah kubis Cina, bagaimana bisa begitu mudah dilampaui. Semua kasus Zhang Yu, yang sama sekali tidak berarti dalam hal probabilitas. Lompat jangkit terus berlanjut. Baru pada pemain ke-8 yang memasuki lompatan uji, untuk pertama kalinya seseorang melompati garis standar penyisihan 12 meter 2020. Faktanya, hasil ini sudah menjadi hasil yang hampir profesional bagi sebagian besar pemain. Zhang Yu berada di peringkat keempat dalam hasil penyisihan dan dijadwalkan bermain di peringkat ke-9 di final. Hampir segera setelah dia bangkit, dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Ada harapan dan ketegangan. Melihat ke depan, tentu saja, saya berharap melihat Zhang Yu tampil lebih menarik. Lagi pula, sang juara sendiri tidak punya harapan. Saya dapat melihat bahwa sang master memiliki penampilan yang sangat baik, tetapi itu bukan balasan. Dan mereka yang gugup secara alami adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenangkan kejuaraan. Tentu saja, mereka tidak ingin Zhang Yu melakukan lompat 3 kali, seolah-olah lompat jauh itu tidak normal. Lagi pula, bagi orang-orang ini, siapa yang dapat memenangkan kejuaraan yang ingin bekerja keras untuk tempat kedua atau ketiga? Zhang Yu naik ke lapangan dan berdiri. Setelah penyesuaian singkat, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mulai berlari. Sebenarnya, Zhang Yu memiliki berkah teknologi lompat jauh di fase persiapan, dan dia berlari dengan sempurna. Namun, langkah-langkah setelah mengayuh agak amatir. Bahkan Pan Wei sangat tidak puas karena dia bisa melompat dengan sangat buruk. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan seberapa buruk gerakan Zhang Yu,
tetapi itu terlalu jauh dari level lompat jauh, dan mereka bahkan bukan orang yang sama. Setelah Zhang Yu jatuh ke dalam lubang, skornya valid. Akhirnya, wasit mengukurnya pada jarak 12 meter dan 90. Meskipun hasil ini telah melampaui garis standar dengan selisih yang besar, namun belum melampaui hasil awal, yang juga menempatkan 3 pemain teratas dan lega. Setidaknya, bagi mereka sekarang, ada harapan untuk emas. Pelatih Pan, hasil lompatan pertama Zhang Yu, meskipun untuk sementara menduduki peringkat pertama, tidak melampaui hasil awal. Menurut Anda apa masalah utama dengan lompatan ini? Bagian akselerasi Zhang Yu, itu masih bukan masalah besar sekarang. Ini terutama setelah pedal, beberapa tindakan tindak lanjut berikutnya agak mendesak, titik pendaratan dan pusat gravitasi tidak benar, sehingga Kayuhan tidak dapat memberikan gaya, jika tidak dia memiliki elastisitas yang baik, dan dia takut dia tidak akan melompat keluar bahkan dengan hasil ini. Petik 2. Katakan ini, lompat 3 kali benar-benar proyek yang sangat terampil. Tentu saja, kalau tidak, dalam lompat 3 langkah, tidak mungkin skor rata-rata antara pemain sebelumnya dan pemain terakhir begitu besar. Anda harus tahu bahwa semakin banyak acara berteknologi tinggi, semakin rendah tingkat persaingannya. Ini akan terjadi. Zhang Yu juga merasa agak terlalu keras selama lompatan pertama. Dia jelas berlari sangat cepat, tetapi pada akhirnya dia tidak menggunakan energi apapun. Kali ini dia memutuskan untuk memperlambat langkahnya, bermaksud untuk merasakan dengan hati-hati, di mana masalahnya. Segera, para pemain di lapangan menyelesaikan putaran pertama lompatan uji. 2 pemain yang berada di peringkat kedua dan ketiga dalam pendahuluan berturut-turut melakukan pelanggaran pedal dan hasil mereka tidak valid. Zhang Yu untuk sementara berada di peringkat kedua di antara semua pemain dengan hasil efektif 12 meter dan 90. Pemain di depan Zhang Yu melompat 12 meter dan 95 tahun. Seperti itu, pada lompatan uji pertama, tidak ada yang melampaui tanda 13 meter. Mungkin karena hubungan memulai lompatan pertama. Pada lompatan pertama, banyak orang merasa bahwa status mereka masih sedikit ketat. Putaran kedua lompatan uji dimulai. Pada putaran kedua lompatan uji, Zhang Yu memperlambat ritme secara signifikan, dan bahkan Pan Weiye dan Ni Tao merasa aneh. Tetapi saya harus mengatakan bahwa setelah kecepatan melambat, Zhang Yu menemukan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan tubuh telah sangat ditingkatkan lagi. Meskipun ia hanya melompat dari skor 12 meter 79, ia memperoleh keterampilan yang lebih dalam pemahaman lompat 3 kali. Pada lompatan uji kedua, pemain setinggi 67 yang melakukan pelanggaran pada putaran sebelumnya melompati tanda 13 meter dan naik ke tempat pertama dengan hasil 13 meter dan 02. Seorang pemain di ketinggian ke-17 melompat dari 12 meter dan 94, melampaui Zhang Yu dengan 4 cm, dan berada di peringkat kedua. Hasil terbaik Zhang Yu merosot ke tempat ketiga. Lompatan uji ketiga dimulai. Pada ronde ketiga lompat uji, pemain yang menduduki peringkat pertama pada ronde pendahuluan, tetapi gagal dalam 2 lompatan di final, sudah pensiun. Ia melompat dari 13 meter dan hasil 06, dan kemudian naik ke tempat pertama. 2 lainnya bermain dengan baik dan tidak melampaui skor terbaik mereka, peringkat 2 atau 3. Zhang Yu melambat sedikit lagi di ronde ketiga lompat uji, tetapi akhirnya melompat dari 12,3 meter, tetapi tergelincir ke tempat keempat. Pada akhir 3 ronde pertama, 8 pemain teratas akan memasuki 3 ronde terakhir lompat uji. Ketiga lompatan ini akan menentukan kepemilikan 3 teratas. Zhang Yu membuat penampilan kelima menurut hasil pelatih Pan. Dalam 3 ronde pertama lompat rintangan, skor rata-rata Zhang Yu adalah yang terbaik di antara semua pemain. Namun, skor terbaiknya tidak melampaui babak penyisihan, hanya berada di peringkat keempat. Apakah menurutmu dia akan tampil lebih baik di pertandingan ini? Selama pertandingan ini belum berakhir, semuanya bisa terjadi. Namun, umumnya, situasi seperti ini sebagian besar terjadi pada atlet profesional. Bagaimanapun, mereka telah dibaptis dalam banyak kompetisi, memiliki kemampuan teknis dan kebugaran fisik yang kuat. Keunggulan ini adalah kualitas pikiran. Sebagian besar pemain dalam kompetisi ini adalah siswa sekolah, jadi menurutku peringkat pemain seharusnya tidak banyak berubah dalam beberapa ronde terakhir, tetapi menurutku Zhang Yu masih memiliki peluang untuk meraih medali. Lagi pula,
pemain sebelumnya dan hasilnya hanya berjarak beberapa sentimeter, dan keunggulan ini tidak cukup untuk bertahan sampai akhir. Itulah masalahnya. Namun, alangkah baiknya jika Zhang Yu bisa mendapatkan medali. Bagaimana bisa kukatakan bahwa tidak banyak pemain yang bisa memenangkan 2 medali di pertandingan ini? Beberapa pemain pertama selesai melompat. Zhang Yu kembali melakukan debutnya. Bahkan, setelah beberapa putaran pertama lompatan percobaan, ia juga menyentuh ambang batas teknis lompatan 3 langkah. Setelah gilirannya bermain, ia hanya menyesuaikan dan mempercepat lagi. Setelah mengayuh, ia mengayuh 2 kali, berjuang untuk melompat. 12 meter dan 99. Hasil efektif Zhang Yu dari lompatan percobaan ini muncul di kartu elektronik. Zhang Yu tersenyum puas. Meskipun perasaan lompatan ini tidak begitu mulus, hasilnya masih memuaskan. Setidaknya hasil sebelumnya telah membuat terobosan besar. Bahkan, Zhang Yu merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia memiliki tingkat kendali tertentu atas keterampilan lompat 3 langkah. Tampaknya ia dapat mempelajari banyak keterampilan tanpa meminjam kemampuan sistem, dan proses pembelajaran ini juga cukup menarik bagi saya. Ketika para pemain di sekitar Zhang Yu melihat lompatan ini, mereka benar-benar melampaui hasil terbaiknya di babak penyisihan. Tentu saja, mereka langsung berbisik-bisik dan banyak bicara. Aku tidak menyangka lompatan Zhang Yu cukup bagus. 12 meter dan 99, hasil ini telah menggesernya dari posisi keempat ke posisi ketiga. Sebenarnya, Zhang Yu punya kekuatan. Aku takut medali emas ini, tetapi aku tidak tahu siapa orangnya. Ya, karena Zhang Yu melompat sejauh ini, bukan tidak mungkin untuk membuat keajaiban lain. Kurasa begitu. Menurutku tidak. Apa yang bisa dilakukan Zhang Yu jika dia melompat jauh? Itu tidak berarti lompat 3 langkahnya juga bagus. Kalau tidak, mengapa dia harus berusaha keras untuk melompat berulang kali dan naik 15 meter, sisanya dia tidak perlu membandingkannya, berbaring dan tidur memenangkan kejuaraan. Hehehehe, benar sekali. Jangan melihat skor rata-rata Zhang Yu tinggi, tetapi skor terbaiknya tidak setinggi itu. Faktanya, dapat dilihat dari titik ini bahwa 12 meter dan 99 seharusnya menjadi batasnya. Sebenarnya, menurutku masalah utamanya terletak pada kebugaran fisik Zhang Yu. Bagaimana dia mengatakan dia telah berpartisipasi dalam 2 final, kebugaran fisiknya selalu semakin jarang digunakan, biarkan kamu melompat 10 kali dan kamu mencoba, bernapas dengan keras. Ya, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melupakannya. Lompat jauh dan lompat 3 langkah Zhang Yu benar-benar 10 kali bersama-sama. Faktanya, kebugaran fisiknya sangat tidak normal. Dia pasti atlet profesional. Amatir tentu tidak memiliki kemampuan fisik seperti ini. Sebenarnya, saya merasa Zhang Yu akan sangat hebat jika dia bisa mendapatkan medali perunggu lagi kali ini. Dalam hal ini, 1 emas, 1 perunggu, 2 medali akan lebih baik daripada dia di pertandingan. Benar sekali. Dalam obrolan semua orang, beberapa orang di belakang Zhang Yu juga menyelesaikan lompatan uji coba. Di babak keempat lompatan uji coba, 2 pemain di depan Zhang Yu melakukan pelanggaran berturut-turut, dan skor efektif mereka tetap tidak berubah. Pemain tertinggi ke-25 di tempat pertama, berdasarkan moral babak sebelumnya, berusaha keras dan melompat dari 13 meter dan 09. Untuk mengetahui hasil ini, dia telah menyegarkan skor akhir terbaiknya sendiri dengan 3 cm, yang juga menimbulkan tepuk tangan. Ini juga membuat pemain setinggi 25 itu langsung menjadi hit besar. Itu juga membuatnya sangat bersemangat. Dia merasa pada dasarnya telah mengunci gelar. Di babak keempat kompetisi, penampilan Zhang Yu naik 1 peringkat lagi dan masuk dalam jajaran 3 besar. Ronde kelima lompatan uji coba dimulai. Peringkat Zhang Yu naik dan kali ini ia berada di peringkat ketiga penampilan terakhir. Hal ini memungkinkan pemain 17 tinggi, yang awalnya berada di belakang Zhang Yu, untuk bergerak hanya di depan Zhang Yu, yang memungkinkannya untuk memilih untuk melakukan all-in. Karena baginya, kebugaran fisik akan semakin menurun saat Anda kembali. Jika Anda tidak bertarung lagi, giliran Anda untuk melakukan lompatan terakhir, saya khawatir harapannya sangat tipis. Pemain tinggi ke-17 menggertakkan giginya dan melompat dengan keras. 13 meter. Ketika hasil muncul di papan skor elektronik, 17 pemain tinggi melompat kegirangan, dan Yang Tian meraung.
Anda harus tahu bahwa dia baru saja menyelesaikan lompatan di bawah tekanan yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar memasuki tanda 13 meter dan menyegarkan skor terbaiknya, sehingga dia dapat mengamankan medali perunggu. Itu adalah panen yang cukup sempurna. Saya tidak menyangka bocah dari Seventeen High ini sangat kuat. Dia benar-benar menahan tekanan dan menembus 13 meter. Zhang Yu menyedihkan lain kali. Ya, Zhang Yu kelelahan, dan akhirnya dia melompat 12 meter, 99, tetapi ternyata pantatnya tidak duduk panas dan membiarkan orang menyalip. Ini bagus. Medali perunggu hilang. Jadi begitulah. Pertandingan tidak terjadi pada menit terakhir. Apapun bisa terjadi. Jangan berpikir Anda sudah menang. Pastikan untuk melakukan lompatan berikutnya, dan siapa yang akan melawan darah. Ping Dok, kata yang bagus. Setuju. Pelatih Pan, sepertinya tekanan Zhang Yu seharusnya tidak kecil sekarang, lagi pula, 13 meter sudah sulit untuk penampilan Zhang Yu di depannya. Tidak mungkin, permainan selalu penuh dengan segala macam ketidakpastian. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, Anda hanya dapat melihat siapa yang dapat menahan tekanan. Hanya orang-orang dengan kualitas psikologis yang lebih kuat yang dapat melangkah di lapangan. Naik podium di pundak orang lain. Zhang Yu bermain di belakang. Meskipun hasil pemain sebelumnya mengejutkannya, dia tidak peduli. Dia hanya mengatur napasnya dan berencana untuk menantang batas kemampuannya. Faktanya, Zhang Yu sudah merasakannya saat ini. Untuk lompat 3 kali, bukan berarti Anda berlari cepat, Anda dapat melompat jauh. Kuncinya adalah apakah 2 langkah yang tersisa setelah pedal dan titik tumpu pusat gravitasi dapat membantu mendorong tubuh Anda lebih jauh. Zhang Yu dengan hati-hati melakukan gerakan terkait lompat 3 kali di otaknya, melakukan 2 putaran suplementasi otak, diikuti dengan mengangkat tangannya untuk memberi tanda, mengatur napasnya, dan melangkah maju. Pikiran Zhang Yu berkelebat melalui setiap langkah, mengandalkan langkah-langkah yang tepat, dia akhirnya berjuang menaiki papan loncat. Langkah kedua, langkah ketiga, akhirnya, dia menendang keras, melompat keras, dan jatuh ke dalam bunker. 13 meter, Zhang Yu telah lewat. Para pemain di pinggir lapangan terkejut ketika mereka melihat titik pendaratan Zhang Yu dan membandingkan tanda jarak di sisi bunker. Secara khusus, para pemain di depan, Zhang Yu hampir semuanya menjadi gugup. Mereka segera menoleh untuk melihat wasit di landasan peluncuran, dan melihat bahwa pihak lain mengibarkan bendera putih, dan hasilnya efektif. Dengan beberapa orang melihat ini, mereka hanya bisa melihat tampilan elektronik, dan tentu saja ada momen di hati mereka, segera sekelompok angka muncul di papan skor elektronik. 13 meter dan 10. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Zhang Yu tidak hanya melewati batas 13 meter, tetapi juga naik ke tempat pertama, menyegarkan hasil terbaik di final. Zhang Yu melambaikan tangannya dengan puas. Meskipun dia merasa bahwa pusat gravitasinya tidak terkontrol dengan baik selama langkah terakhir, dia dapat mengendalikan 2 langkah pertama dengan sangat baik. Dia merasa telah banyak berkembang. Lihat, keajaiban besar. Siapa yang tadi mengatakan bahwa dewa lompat tinggi tidak dapat lebih dari 13 meter? Apa yang terjadi sekarang? Mereka tidak hanya telah melewati, tetapi mereka juga menyegarkan hasil terbaik di final. Tidak ada. Petik 2. Sepertinya Zhang Yu masih luar biasa. Penampilannya semakin baik dan lebih baik, dan saya tidak melihat tanda-tanda penurunan dalam kebugaran fisiknya. Sepertinya atlet ahli ini, tubuhnya berbeda dari orang-orang biasa kita. Ini bukan wabah. Ini mungkin wabah kapan saja. Itu benar. Itu bukan manusia. Oke, kamu tidak harus bermain untuknya. Bukankah dia sudah memenangkan kejuaraan? Tidak ada pemain di belakang. Ayolah. Tidakkah kau lihat baik-baik? Itu 13 meter dan 10. Apakah kau pikir ada orang di belakang yang dapat melampaui skor ini? Itu belum tentu benar. Dia dapat membalikkan yang lain, kalau tidak dia tidak akan dapat membalikkannya. Bukankah ini akhir dari permainan? Ah, aku heran, mengapa kau begitu jijik dengan Zhang Yu? Mengapa kau begitu bodoh? Bukankah dia juga seorang pemain dengan tinggi 25? Anak laki-laki yang tingginya 13 meter dan 99 adalah sekolah. Oh, apakah aku mengatakan itu? Ternyata itu sama dengan moncong musuh.
Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimanapun, permainan belum berakhir, Sun Qiang masih punya kesempatan. Orang-orang di sekitar saling memandang dan tidak dapat mengatakan bahwa pihak lain salah. Lagi pula, dilihat dari situasi saat ini, hanya anak laki-laki bernama 25 dengan nama keluarga Sun yang memiliki kekuatan untuk menantang Zhang Yu. Pelatih Pan, saya tidak menyangka Zhang Yu akan bertarung semakin berani. Di babak ini, dia menyalip tikungan dan naik ke tempat pertama. Benar-benar tidak terduga, sebenarnya, di babak lompat uji tadi, dua gerakan kayuhan pertama Zhang Yu sudah sangat bagus. Sedangkan untuk kayuhan ketiga, terlihat agak tidak wajar, tetapi tubuh Zhang Yu sangat elastis dan dia melompat dari satu. Hasil yang bagus. Saya hanya bisa mengatakan bahwa atletis Zhang Yu masih sangat kuat. Pelatih Pan, kalau begitu, dengarkan apa yang Anda maksud. Apakah Zhang Yu mampu dipilih sebagai tim lompat 3 kota kita? Saya khawatir itu tidak cukup. Meskipun hasil 13 meter 10 bagus untuk siswa sekolah menengah, itu masih jauh dari garis standar pertandingan provinsi. Dalam waktu singkat, saya khawatir akan sulit untuk meningkatkan ke standar pertandingan provinsi. Ternyata seperti ini, sungguh memalukan. Pemain setinggi 67,7 hanya memilih hasil 12 meter 99. Tampaknya kebugaran fisiknya telah jatuh sangat parah, saya khawatir dia akan mengalami kesulitan di pertandingan berikutnya. Dalam kompetisi, 13 meter dan 10 Zhang Yu ditantang. Zhang Yu melompat dari 13 meter dan 10 dengan satu pukulan, dan harus mengatakan bahwa dia memberi tekanan yang luar biasa pada para pemain di belakang. Yang terakhir bermain adalah Sun Qiang. Dia juga sedikit gugup. Jika dia bugar secara fisik, dia mungkin masih menantang kinerja Zhang Yu, tetapi dalam kasus ini, saya khawatir saya harus melawan. Sun Qiang mempertimbangkannya dengan saksama, berniat untuk menyesuaikan kecepatan dan menggunakan taktik langkah di garis. Taktik ini sangat berisiko, mudah untuk menginjak garis pelanggaran landasan peluncuran, dan hasilnya tidak valid. Namun, jika digunakan dengan benar, itu dapat meningkatkan jarak lompatan sekitar 10 cm. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan bagi saya dalam kondisi kebugaran fisik ini. Sayangnya, sama seperti yang dipikirkan Sun Qiang, meskipun penampilannya baik-baik saja pada lompatan ini, dia melanggar garis dan hasilnya tidak valid. Dengan cara ini, Zhang Yu berada di peringkat pertama di babak kelima, menunggu lompatan terakhir. Babak ke-6 lompatan uji coba secara resmi dimulai. Di babak final lompatan uji berikutnya, para pemain sebelumnya tampil sangat rata-rata. Bagaimanapun, ini adalah lompatan terakhir, dan kinerja fisik semua orang telah turun sangat banyak. Sulit untuk menantang hasil terbaik mereka. Para pemain yang berkesempatan memenangkan kartu, hampir seperti Sun Qiang, telah menggunakan taktik melangkah di garis, dan ingin memperjuangkan kesempatan terakhir ini. Sayangnya, mereka semua melakukan pelanggaran dan meninggal, hanya menyisakan Sun Qiang dan Zhang Yu. Zhang Yu memiliki penampilan terbaik dan menduduki peringkat terakhir saat ini. Sun Qiang memimpin. Baginya, lompatan ini sudah menjadi kesempatan terakhirnya, dan sekarang dia harus dikalahkan. Sun Qiang menyesuaikannya lebih lama dari sebelumnya, dan wasit tidak terlalu mendesaknya. Bagaimanapun, ini adalah lompatan yang terkait dengan gelar juara, yang dapat dianggap sebagai sedikit perhatian padanya. Sun Qiang mengulangi lompatan yang baru saja membuat kesalahan berkali-kali dalam pikirannya, mundur sedikit, diikuti dengan gigitan giginya, dan bergegas menuju papan loncat. Sun Qiang juga bekerja keras saat ini, dan kakinya melesat dengan kekuatan penuh, kayu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lompat. Sun Qiang melintasi jarak dari udara dan jatuh ke bunker. Sun Qiang, yang bangkit dengan cepat, tidak terburu-buru untuk melihat hasilnya, tetapi berbalik untuk melihat wasit di papan loncat. Dia merasa seolah-olah baru saja menginjak garis. Bendera putih, hasil valid. Melihat pemandangan ini, kegembiraan Sun Qiang pecah. Baru saat itulah dia punya waktu untuk melihat keberadaannya, diikuti oleh ledakan kegembiraan, karena dia telah melewati tanda 13 meter. Seharusnya ada sedikit harapan. Sun Qiang menatap layar elektronik, para pemain dan penonton di lapangan juga menatap layar, dan ingin melihat apakah Sun Qiang dapat melakukan comeback pada akhirnya. Wasit juga membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, mengulangi pengukuran, dan akhirnya menentukan hasilnya.
13 meter dan 10. Sebenarnya hasil terbaik Zhang Yu seri. Ketika Sun Qiang melihat pemandangan ini, Yan Tian berteriak dan berteriak, dapat dikatakan bahwa dia sangat bersemangat, aku mengandalkannya. Tidak, sebenarnya, 13 meter dan 10 keluar. Itu seimbang. Apa yang harus dilakukan jika seri 2 kejuaraan? Apa yang baik untuk dipikirkan? Itu kemenangan Sun Qiang. Apakah keduanya memiliki hasil terbaik? Itu tergantung pada siapa yang terbaik kedua. Hasil kedua Sun Qiang adalah 13 meter dan 09. Nama keluarga Zhang, itu hanya 12 meter dan 99 meter. Sun Qiang memenangkan kejuaraan. Zhang Yu seharusnya masih memiliki kesempatan, kan? Dia masih memiliki lompatan. Dan, apa yang bisa kulakukan dalam satu lompatan? Sun Qiang baru saja mengadopsi taktik menekan garis dan bertaruh. Pada langkah terakhir, yang membutuhkan kekuatan dan keberuntungan untuk mencapainya, bahkan jika Zhang Yu sedikit lebih baik, apakah dia beruntung? Itu benar, aku juga mencobanya selama pelatihan lompatan garis, dan terkadang mungkin tidak dapat diblokir 10 kali. Sejujurnya, itu semua keberuntungan. Ya, Sun Qiang memiliki setidaknya 2 peluang untuk bertarung tadi. Zhang Yu sekarang hanya memiliki 1 peluang, dan peluangnya sangat tipis. Sepertinya Zhang Yu benar-benar mati kali ini. Oke, Zhang Yu bisa mendapatkan medali perak, yang sudah cukup bagus. 1 emas dan 1 perak. Dia sangat cantik, bagaimana dia bisa lebih baik dari 8 besar kita? Itu saja, ... Pelatih Pan, sekarang tampaknya Zhang Yu hanya bisa bertaruh pada dirinya sendiri pada akhirnya. Apakah menurutmu dia juga akan menggunakan taktik garis seperti Sun Qiang yang kamu katakan tadi? Atau apakah kamu punya saran yang bagus? Sebenarnya, dalam kasus ini, saya tidak punya saran apapun. Ketika sebagian besar atlet kehilangan kebugaran mereka di tahap akhir pertandingan, mereka akan mengambil risiko mengubah jumlah langkah atau langkah, dan akhirnya bertarung lagi. Jika Zhang Yu ingin menang, ini hanya bisa menjadi satu-satunya kesempatannya. Meskipun Zhang Yu juga terkejut bahwa Sun Qiang melakukan lompatan terakhir, penampilannya sangat bagus. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan gangguan di hatinya, dan dia melakukan satu lompatan terakhir. Tampaknya dia telah memikirkannya begitu lama, dan dia hampir bisa melihat bagaimana hasilnya. Zhang Yu berdiri di landasan, memejamkan mata, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia terus mengingat titik pendaratan setiap langkah dari 5 lompatan pertamanya. Hampir setiap langkah berputar di kepalanya seperti gerakan lambat. Wasit tidak mendesak Zhang Yu. Dia juga berharap dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik dan mendapatkan hasil terbaik. Zhang Yu perlahan membuka matanya, ekspresinya menjadi serius, dia bergerak di bawah kakinya dan berlari ke depan. Zhang Yu jauh lebih cepat. Ni Tao, yang selalu peka terhadap kecepatan, tiba-tiba berkata. Ya, Pan Weiye mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka dia memiliki energi fisik ekstra. Kecepatan Zhang Yu saat ini telah melampaui kecepatan lompatan pertama. Jarak landasan pacu berlalu dalam sekejap mata, diikuti dengan melangkah di papan loncat, langkah kedua, langkah ketiga, berjuang maju. Pergerakan Zhang Yu dari berlari hingga lepas landas dilakukan dalam satu gerakan. Hampir setiap langkah berada dalam perhitungannya yang tepat, terutama langkah yang paling kritis. Dengan banyak lompatan percobaan, ia sekarang dapat mengendalikan sebagian besar output kakinya. Kekuatan ini membuat langkah kaki berikutnya lebih akurat, dan pada saat yang sama dapat mengirim tubuhnya lebih jauh. Pada saat ini Zhang Yu tampak seperti manusia pegas besar, dengan setiap langkah muncul pada jarak yang luar biasa, sehingga lompatan terakhir bahkan melampaui imajinasi semua orang. Zhang Yu dengan tenang berjalan keluar dari bunker ketika semua orang di sekitarnya tercengang dan menoleh untuk melihat wasit. Bendera putih, hasil valid. Wasit pengukur segera mulai mengukur hasil Zhang Yu, dan segera, serangkaian angka juga muncul di layar elektronik. 15 meter dan 10. Ketika semua orang melihat hasil ini, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Zhang Yu benar-benar menaikkan skor akhir hingga 2 meter. Semua orang di sekolah menengah pertama melihat pemandangan ini dan langsung bersorak. Semua orang awalnya mengira bahwa Zhang Yu pada dasarnya adalah medali perak kali ini. Siapa yang bisa memikirkan lompatan terakhir Zhang Yu, sebenarnya melampaui tempat kedua sejauh 2 meter. Dengan cara ini,
Medali emas akhirnya hilang dan ditemukan kembali, yang membuat semua orang di sekolah menengah pertama senang. Sun Qian tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Lompatan terakhir Zhang Yu sebenarnya melampaui 2 meternya sendiri. Kesenjangan yang sangat besar ini, apalagi mengatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan, bahkan jika dia memiliki 10 kesempatan lagi. Prestasi ini tidak kurang dari jarak dari pegunungan. Jia Jilin sedang duduk di antara para kepala sekolah saat ini, dan wajahnya akan tersenyum dan berseri-seri. Para kepala sekolah di sekitarnya juga memberi selamat kepadanya. Sebenarnya, di hati para kepala sekolah ini, mereka merasa bahwa sekolah menengah pertama tidak dibuka selama 3 tahun dan dibuka selama 3 tahun. Kalau tidak akan ada medali, atau 2 medali emas. Tidak ada yang benar-benar melakukannya. Liu Cheng tentu saja sangat kesal karena dia baru saja memenangkan medali emas di sekolahnya sendiri dan memimpin sekolah menengah pertama lagi. Alhasil, bokongnya tidak terasa panas, dan mereka juga mendapat medali emas, dan mereka menyalipnya. Meskipun mereka masih memimpin sekolah dalam jumlah total medali, mereka dilampaui oleh lawan lama mereka, yang membuat Liu Cheng merasa tidak nyaman. Para pemain di pinggir lapangan saat ini juga mengungkapkan ketidakpercayaan mereka pada level Zhang Yu yang jauh melampaui semua orang. Aku jadi gila, bagaimana Zhang Yu bisa menyeberang sejauh 15 meter? Apakah wasit salah? Tidakkah kau menggunakan matamu untuk melihatnya? Sekilas, kau telah melewati garis 15 meter. Bagaimana kau bisa membuat pengukuran yang salah? Selain itu, kau tidak dapat membuat kesalahan 2 meter. Sulit dibayangkan. Jadi Zhang Yu bukan lagi atlet setingkat kita. Ngomong-ngomong, pada 15 meter, dia adalah atlet antar benua. Tidak jelas, tidak tahu, apa yang baik untuk dipikirkan. 15 meter bahkan tidak mencapai atlet tingkat pertama. Apakah itu atlet tingkat kedua? Petik 2. Benar-benar palsu. Atlet tingkat kedua hanya 15 meter. Lalu kita bekerja keras untuk 13 meter. Jangan taruh emas di wajahmu. Kau 12 meter, oke. Bodoh. Ini adalah pertemuan olahraga tingkat pemuda, yang hanya setara dengan tingkat distrik dan kabupaten. 12 atau 3 meter sudah menjadi batas kita. Hanya dapat dikatakan bahwa untuk orang-orang seperti Zhang Yu yang memiliki bakat nyata untuk atlet. Tidak ada apa-apanya untuk mendapatkan hasil. Orang-orang hanya perlu berada dalam keadaan itu sekali, cukup untuk membunuh upaya kita yang tak terhitung jumlahnya. Lebih baik daripada mati. Kamu hanya tahu. Zhang Yu sangat menakjubkan. Dia benar-benar melompati 15 meter sekaligus. Pelatih Pan, bagaimana menurutmu dia bisa membuat hasil yang luar biasa seperti itu? Sebenarnya, lompat jangkit adalah proyek keterampilan murni. Jika seorang atlet dapat menggunakan kekuatan yang cukup setiap kali mengayuh, ia dapat mendorong tubuhnya lebih jauh, dan wajar bagi atlet untuk mengalami fluktuasi yang besar. Namun, saya tidak menyangka level Zhang Yu akan berfluktuasi begitu banyak. Awalnya saya pikir 13 meter sudah menjadi batasnya. Sekarang tampaknya saya masih meremehkannya. Pelatih Pan, dengan skor Zhang Yu saat ini yaitu 15 meter dan 10, apakah ia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan provinsi? Hasil 15 meter dan 10 sangat bagus. Itu pasti cukup untuk lolos ke pertandingan provinsi. Bahkan, saya pikir bahkan jika itu di final, itu seharusnya cukup. Jadi, berapa nilai prestasi ini di kota kita sekarang? Ini sudah menjadi lompat 3 kali terbaik kota kita tahun ini. Apakah level lompat 3 kali kota kita begitu rendah? Maaf, maksudku, tidak masalah. Level lompat 3 kali kota kita sekarang berada di periode palung. Sebenarnya, 2 tahun sebelumnya masih memungkinkan, tetapi dalam 2 tahun terakhir, beberapa veteran telah pensiun. Sekarang ketika tim adalah serah terima yang baru dan lama, saya pikir sebelum pertandingan provinsi, banyak generasi muda pasti akan tumbuh dewasa. Petik 2. Benar sekali. Ditambah dengan penambahan atlet berbakat seperti Zhang Yu, saya percaya bahwa tim lompat 3 kali kota kita pasti akan menciptakan hasil yang baik di pertandingan provinsi. Saya akan meminjam kata-katamu. Lomba lompat 3 kali resmi berakhir, dan selanjutnya adalah final lari gawang 110 meter. Lari gawang 110 meter Zhang Yu juga masuk final, jadi di akhir lomba lompat 3 kali,
ia langsung menuju zona wasit lari gawang dan menuju lintasan. Sebagai peraih medali emas dalam lomba lompat jauh dan lompat 3 kali, Zhang Yu masih menjadi objek perhatian banyak orang di lapangan, tetapi orang-orang ini melihat Zhang Yu berjalan menuju zona lari gawang, semuanya dengan ekspresi sedih, mereka tidak tahu kemana ia pergi. Apa? Baiklah, kemana Zhang Yu pergi? Tentu saja, Pan Weiye juga memperhatikan Zhang Yu, dan ragu melihat pemandangan ini. Song Kai dan Ni Tao sedang berbicara tentang lari gawang. Mendengar ini, ia menoleh dan melihat posisi lari gawang, dan menemukan bahwa Zhang Yu memang pergi ke sana. Jangan memikirkan hal ini, ketiganya merasa sedikit terbelalak. Song Kai bereaksi dan bergegas mengeluarkan daftar akhir rintangan 110 meter, dan menemukan bahwa nama Zhang Yu memang tertulis di sana. Tidak, bahkan finalnya di rintangan 110 meter. Berapa Zhang Yu? Ni Tao buru-buru bertanya. 15 detik 93. Untuk saat ini, tempat kelima di antara semua pemain. Sudah 16 detik. Pan Weiye menoleh untuk melihat Ni Tao, hasilnya seharusnya baik-baik saja. Ni Tao mengangguk, diikuti dengan senyuman, aku tidak menyangka Zhang Yu, anak ini. Itu cukup membosankan. Dia ingin mencoba rintangan 110 meter. Aku yakin, mungkin tubuhnya baik-baik saja. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya, ledakannya cukup bagus. Jika tidak, lompatan jauh tidak akan menghasilkan performa seperti itu. Itu saja, tapi bagaimanapun, dia bisa bertahan selama 16 detik, yang membuktikan bahwa anak itu juga sedikit berbakat dalam hal rintangan, kalau tidak akan semudah itu untuk mendapatkan hasil ini. Hahaha, tentu saja, dia orang yang sangat besar, dan pantulannya sangat bagus. Aku tidak bisa masuk dalam 16 detik, bukankah itu lelucon? Pan Weiye dan Ni Tao tampaknya mendengarkan Song Kai ketika tidak ada yang mengobrol, dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Pelatih Ni, bukankah prestasi Zhang Yu dalam hal rintangan dapat memasuki pertandingan provinsi? Song Kai menyela. Ni Tao tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Tinggi pagar kelompok pemuda berbeda dari kelompok dewasa. Jauh lebih buruk daripada kelompok pemuda. Dalam hal tinggi Zhang Yu, melewati pagar kelompok remaja semacam ini sama dengan mainan silang. Katakanlah, penampilannya saat ini juga merupakan level pemain muda yang luar biasa di daerah perkotaan, bahkan bukan yang teratas. Ambang batas untuk pertandingan provinsi masih jauh. Pan Weiye melihat bahwa Song Kai masih sedikit bingung, dan kemudian berkata, jika Zhang Yu ingin berpartisipasi dalam pertandingan provinsi, ia harus terlebih dahulu melewati kolom tinggi kelompok dewasa, dan skornya harus mendekati 16 detik sebelum ia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan provinsi. Babak penyisihan grup. Jika Anda ingin mencapai semifinal, Anda harus mencapai dalam waktu 15 detik, dan jika Anda ingin menang, Anda harus menembus 15 detik untuk memiliki harapan. Jadi Anda bisa mengerti sedikit. Saya mengerti. Saya tidak berharap begitu banyak rintangan untuk dikatakan atletik. Kelihatannya sederhana, kamu akan tahu saat kamu naik. Itu juga tidak mudah. Pan Weiye menyela, namun, tampaknya sekolah menengah pertama ini benar-benar tidak berguna dalam olahraga. Sebagai orang seperti Zhang Yu, dia diizinkan untuk mendapatkan segalanya, dan rintangannya juga bagiannya. Sungguh, Wan, apa yang harus dilakukan jika kamu terluka? Ni Tao berkata, sekolah menengah pertama adalah sekolah menengah utama provinsi. Jelas tidak ada masalah untuk mengatakan bahwa itu lebih baik daripada belajar. Sudah menjadi rekor bahwa olahraga seperti itu dapat dicapai oleh Zhang Yu. Lihat saja, palang 200 meter dan rintangan 400 meter juga ada padanya. Benarkah, Song Kai, bisakah kamu membantuku melihat apakah ada Zhang Yu untuk kedua proyek ini? Song Kai menganggukkan kepalanya, dengan hati-hati melihat daftar itu, dan berkata, ya, 200 meter. Dia juga mencapai final, tetapi tidak 400 meter. Entah dia tereliminasi atau dia tidak mendaftar. Pan Weiye terdiam mendengar kata-kata itu, berkata, setelah Olimpiade berakhir, Zhang Yu tidak bisa bermain untuk sekolah lagi. Jika dia cedera, apakah kota kita akan kehilangan medali emas di cabang olahraga provinsi? Ni Tao tertawa, kamu. Setelah melihat Zhang Yu, itu menjadi harta karun. Apa salahnya dia begitu besar? Demi Song Kai, apa rintangan 200 meter Zhang Yu? 24 detik dan 81.
Ya, dia masih di posisi pertama grup, dan posisi kedua lebih dari 2 detik di belakangnya. Sepertinya pemain lari gawang 200 meter itu seharusnya memiliki kekuatan rata-rata, kalau tidak, tidak mungkin akan jauh lebih buruk. Song Kei mengatakan ini, merasa sedikit aneh di lingkungan sekitar dengan tenang, menatap Nitao dan Pan Wei untuk melihat keduanya terkejut. Apakah aku salah? Memikirkan hal ini, Song Kei buru-buru berkata, pelatih Ni. Apakah aku salah lagi? Song Kei, berapa nilai Zhang Yu tadi? 24 detik dan 81. Apa yang salah? Bukankah itu salah? Dia benar-benar memecahkan 25 detik. Nitao tidak percaya apa yang didengarnya, buru-buru mengambil transkrip dan melihatnya dengan saksama. Ketika dia menemukan skor Zhang Yu, itu memang 20 pada 4 detik dan 81, kegembiraan itu sedikit bergetar. Haha, hebat, akhirnya aku menemukan pemain andalan yang dapat memecahkan 25 detik. Saat ini, Pan Weiye memasang wajah masam, dan dia juga tahu bahwa dengan pencapaian ini, Nitao tidak akan pernah melepaskan Zhang Yu. Ini benar-benar ladang yang tipis, tidak ada yang membajaknya, dan semuanya terbuka untuk diperjuangkan. Jika Nitao datang untuk menangkap orang, apa yang harus saya lakukan? Rintangan 110 meter telah membagi Zhang Yu untuk lintasan. Duan Yong, sebagai pelatih kepala Zhang Yu, sebenarnya paling memperhatikan rintangan Zhang Yu. Duan Yong dan Zhang Yu berulang kali menjelaskan beberapa keterampilan teknis rintangan di pagar pembatas. Zhang Yu mengangguk dan terus memikirkan banyak detail rintangan. Pan Weiye dan Nitao juga membicarakan sesuatu, dan Song Kei juga tidak melihat apa-apa. Lao Ni, kamu tenang dulu, dengarkan aku. Kurasa nilai Zhang Yu salah karena dia tidak menulis dengan baik. Dia tidak mungkin memiliki selisih yang begitu besar dengan tempat kedua. Bagaimana mungkin salah? Dan bahkan jika salah, itu tidak boleh salah lebih dari 2 detik. Tahukah kamu bahwa selama lebih dari 2 detik, kamu harus berada jauh di depan yang lain? Itulah inti masalahnya. Sekarang rintangan 200 meternya begitu bagus, mengapa? Rintangan 110 meter begitu buruk. Mengapa dia tidak bisa memaksakan diri setelah 100 meter? Petik 2. Ini, jadi aku mengatakannya, pasti staf tidak memperhatikannya dan membuat nomor yang salah. Bagaimanapun, di final, undian harus diundi lagi. Ini tidak mengherankan di pertandingan sekolah. Setelah mendengar ini, Nitao mengerutkan kening sejenak, sebelum berkata, tidaklah tidak masuk akal apa yang kamu katakan. Pokoknya, ada pertandingan, jadi tunggu saja hasil pertandingannya. Pertandingan lari cepat tidak membuang-buang waktu seperti pertandingan lompat. Para pemain tidak mempersiapkan diri lama sebelum mereka diberitahu untuk bermain. Meskipun Nitao dan Pan Weiye tidak tahu situasi Zhang Yu yang sebenarnya, itu tidak berarti bahwa para pemain rintangan di lapangan tidak tahu apa yang terjadi di babak penyisihan. Meskipun pendahuluan Zhang Yu dalam rintangan 110 meter rata-rata, penampilannya dalam pendahuluan rintangan 200 meter terlalu dibesar-besarkan. Selain itu, ia memenangkan 2 medali emas dalam kompetisi lompat jauh dan lompat 3, hampir menjadi atlet bintang malam ini. Tepat setelah Zhang Yu memasuki lapangan, para pemain di lapangan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu sekarang telah menjadi objek yang harus ditantang oleh para pelari rintangan. Faktanya, bagi sebagian besar pelari rintangan, hasil Zhang Yu tidak dapat ditantang. Orang-orang ini hanya dapat berdoa kepada surga, berharap Zhang Yu akan mengalami kram karena terlalu banyak kaki dalam permainan, jika tidak, dia tidak takut untuk memenangkannya. Zhang Yu diundi ke lintasan ketiga, dan dia diminta untuk melakukan pemanasan sebelum pembukaan. Zhang Yu secara terperinci melakukan uji coba pra-perlombaan sesuai dengan rincian yang dijelaskan oleh Duan Yong, dan menghitung jarak langkah sebelum kembali ke titik awal. Tuan rumah di lapangan mulai memperkenalkan nama-nama pemain. Ketika diperkenalkan kepada Zhang Yu, ada juga sorak-sorai dan tepuk tangan di lapangan. Sebenarnya, tampaknya pemain seperti itu mendapat respons yang luar biasa dari penonton, yang sangat jarang terjadi dalam pertemuan olahraga sekolah semacam ini. Karena penonton pertemuan olahraga semacam ini umumnya adalah siswa, mereka hanya akan mendukung sekolah mereka sendiri, biasanya tidak mendukung pemain sekolah lain. Namun, Zhang Yu agak tidak jelas. Pertama-tama, ia telah memenangkan medali emas 2 kali, dan kekuatannya jelas telah melampaui tingkat kompetisi ini. Dapat dikatakan bahwa sekarang Zhang Yu, dengan penampilannya sendiri,
telah memenangkan basis penggemar tertentu dalam permainan ini. Oleh karena itu, ketika pembawa acara memperkenalkan namanya, selain semua orang di sekolah menengah pertama, banyak siswa di sekolah lain juga menyemangatinya, yang menegaskan kemampuannya. Zhang Yu sendiri juga sangat menyukai rintangan. Ia merasa bahwa olahraga ini adalah proyek olahraga komprehensif yang menggabungkan estetika kekerasan dan estetika teknis. Lintasannya penuh dengan segala macam variabel. Jika Anda ingin mengajukan jawaban yang sempurna, Anda tidak boleh membuat kesalahan di setiap langkah. Selain itu, pengajaran Duan Yong adalah pengajaran tingkat profesional, yang juga membuat Zhang Yu merasa berbeda tentang rintangan. Ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, wasit berkata, para pemain memperhatikan. Tolong jaga diri kalian. Semua orang di lapangan mendengar ini, dan mereka kembali tegang, mengatur napas, berjongkok, dan meletakkan kaki mereka di blok start. Wasit memastikan bahwa tidak ada yang melewati garis dan berkata, siap. Semua orang mendengar ini, bergerak sedikit, dan mengalihkan fokus mereka ke depan. Pada saat ini, udara di lapangan tampak mengembun. Pop, suara, tembakan, Semua orang mendengar bahwa itu seperti anak panah yang lepas dari tali dan bergegas maju bersama, dan yang tercepat adalah Zhang Yu. Zhang Yu memimpin kerumunan hampir dari awal. Selain itu, dia relatif tinggi, dengan langkah besar dan sedikit langkah. Ketika dia mulai menyerang kolom pertama, yang lain masih satu langkah di belakang. Zhang Yu memimpin, seolah-olah itu adalah mesin, hampir setiap langkah akurat, dan dia sendiri merasa sangat bersemangat. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat terlempar olehnya, bagaimanapun juga, rintangan adalah gerakan profesional yang kuat. Duan Yong, pelatih rintangan Zhang Yu, juga seorang atlet profesional. Hal ini juga menjadikan Zhang Yu setara dengan pelari gawang profesional. Oleh karena itu, keterampilannya dalam halang rintang saat ini tidak setingkat dengan para pesaingnya. Permainan ini seperti berpacu kencang. Ketika Zhang Yu melewati palang terakhir dan mulai berlari cepat, dia merasa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia berbalik dengan cepat dan melihat bahwa semua orang sudah lewat. Zhang Yu menggelengkan kepalanya, menutup kecepatan, dan melewati garis finish. Sebenarnya, dia tidak ingin menjadi begitu populer, tetapi dia tampak sedikit bersemangat sekarang, dan tidak memperhatikan jarak antara pemain lain dan dirinya sendiri. Tetapi meskipun begitu, kesenjangan besar antara Zhang Yu dan pemain lain juga mengejutkan penonton. Bagaimanapun, acara lari cepat tidak lebih baik dari acara lompat, dan perbandingan hasilnya tidak begitu intuitif. Untuk acara lari cepat, beberapa per 10 detik, itu beberapa detik, 1 detik, pada dasarnya jarak 10 meter dan 8 meter, Zhang Yu mengungguli yang lain sejauh itu, berapa detik itu. Hanya oke, meskipun pemain lain merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, mereka masih diunggulkan oleh Zhang Yuyuan dan hanya bisa bersaing untuk tempat kedua atau ketiga. Setelah para pemain melewati garis finish, mereka semua merasa seperti sapi tua, tetapi mereka masih mengalihkan perhatian mereka ke kartu tampilan elektronik. Mereka semua ingin terlebih dahulu melihat apa yang telah dilakukan Zhang Yu, dan kemudian skornya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Semua orang di sekolah menengah pertama melihat Zhang Yu memenangkan kejuaraan lagi, dan kemudian bersorak lagi. Zhang Yu benar-benar memenangkan medali emas 3 kali, sulit dipercaya. 13 detik dan 40. Hasil Zhang Yu menduduki peringkat pertama, melampaui pemain kedua dengan selisih 2 detik. Mungkin hasil ini, bagi para pemain non-profesional, hanya merasa sedikit terkejut, tetapi saya tidak tahu apa yang diwakilinya. Namun, pencapaian ini membuat Ni Tao dan Pan Weiye seperti sambaran petir. Laon Ni, berapa rekor pemuda nasional, apakah kamu ingat? Tidak ingat, tetapi saya ingat rekor pemuda provinsi kita. Itu 13 detik, 55 detik. Dan, itu belum dipecahkan selama 22 tahun sebenarnya. Untuk Pan Weiye dan Ni Tao, mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dikatakan bahwa jika Zhang Yu melewati pagar kelompok dewasa, kinerja abnormal semacam ini tidak dapat dicapai lagi. Tetapi bahkan jika itu 1 detik lebih lambat, itu adalah level kelas 1 di provinsi tersebut. Jika hanya setengah detik lebih lambat, pertandingan nasional memiliki kesempatan untuk memasuki final. Memikirkan saat ini, Pan Weiye juga tersenyum kecut. Tampaknya kali ini Ni Tao sama sekali tidak mungkin melepaskan kejeniusan rintangan Zhang Yu yang lahir.
Tetapi hanya ada satu kejeniusan. Bagaimana jika pihak lain ingin menggunakannya? Apakah Zhang Yu bertahan di kedua ujungnya? Nitao adalah ekspresi kegembiraan, terlepas dari tinggi badan Zhang Yu, panjang kaki, atau kekuatan ledakannya, dia adalah pelari gawang yang sempurna. Rak rintangan seperti itu tidak akan pergi ke pertandingan provinsi untuk menambah kejayaan bagi kota. Itu adalah blockbuster dan itu terlalu boros. Nitao juga sudah memutuskan saat ini. Tidak seorang pun bisa melawan Zhang Yu sendiri. Dia harus ditangkap oleh tangannya sendiri. Zhang Yu memenangkan medali emas lagi. Kepala sekolah di lapangan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Tidak mungkin, sekolah menengah pertama rakyat memiliki kejeniusan olahraga semacam ini. Iri hati, kecemburuan, dan kebencian tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya, dan hanya bisa menatap. Setelah rintangan 110 meter, final rintangan 100 meter putri dimainkan. Final 200 meter putra dan putri menyusul setelah pertandingan. Setelah final rintangan 200 meter putra, Zhang Yu bermain lagi, dan dia memenuhi harapan dan menang lagi. Namun, Zhang Yu tidak menunjukkan terlalu banyak berlebihan kali ini, dan banyak melambat. Bahkan hasil babak penyisihan tidak keluar, hanya memimpin para pemain di lapangan beberapa posisi, dan mengakhiri permainan. Sebenarnya, bagi para pemain ini, mereka semua memiliki cermin yang cerah dan tahu bahwa Zhang Yu lah yang menyelamatkan muka mereka. Sebenarnya, tidak ada yang ingin melampaui Zhang Yu karena itu tidak mungkin. Oleh karena itu, setiap orang hanya ingin mengerahkan level mereka sebanyak mungkin. Zhang Yu memiliki 1 emas lagi, dan dia sudah memiliki 4 medali emas. Jumlah total medali emas di sekolah menengah pertama juga meningkat pesat, dan segera sama dengan jumlah total medali emas di sekolah menengah ke-25 dengan olahraga yang kuat. Meskipun jumlah total medali masih jauh, Jia Jilin juga mengabaikannya. Itu sudah merupakan pencapaian historis terbaik dari sekolah menengah nomor 1. Ketika rintangan 200 meter putri selesai, final lompat tinggi putri akan segera diadakan. Kompetisi lompat tinggi tergolong profesional, dan jumlah peserta di babak penyisihan dan final relatif sedikit. Akan tetapi, lompat tinggi merupakan program yang sangat diapresiasi. Interval kompetisi tersebut mengundang tepuk tangan dari para penonton. Seorang gadis dari sekolah menengah ke-9 akhirnya memenangkan medali emas di nomor lompat tinggi putri. Pelatih Pan, apakah menurut Anda final lompat tinggi putri baru saja berakhir? Bagaimana dengan penampilan Yang Hui di nomor 1 meter 31? Hasilnya bagus. Faktanya, hasil rata-rata kompetisi sekolah menengah atas di sesi Olimpiade ini sangat bagus. Meskipun tidak menyertakan pemain seperti Zhang Yu yang sudah memiliki kekuatan provinsi, pemain yang tersisa juga memiliki banyak bakat yang sangat bagus. Ini cukup. Ini menunjukkan bahwa bakat olahraga di provinsi kita masih memiliki beberapa penerus. Pelatih Ni dan saya sangat senang dengan situasi ini. Oleh pelatih Pan, kalau begitu, apakah Anda memiliki pemain yang menjanjikan untuk pertandingan lompat tinggi putra yang akan datang? Lomba lompat tinggi putra selalu menjadi lomba yang paling ingin aku tonton sejak awal. Karena ada 3 pemain utama di tim kota kita, salah satunya adalah anggota tim provinsi. Kota kita berpartisipasi dalam ajang lompat tinggi provinsi. Dia adalah salah satu pemain utama. Benarkah? Ternyata selain Zhang Yu, ada pemain tingkat tinggi seperti itu. Siapa namanya? Saat aku kembali ke program unggulan, aku akan mengeditnya ke dalam program. Namanya Su Jiantong. Su Jiantong. Aku sudah melihatnya, bersamanya. Hasil pendahuluan berada di peringkat pertama, dan beberapa lompatan semuanya berakhir, dan hasilnya benar-benar kuat. Ini tentu saja, Su Jiantong sebenarnya mirip dengan Zhang Yu. Keduanya termasuk pemain yang jelas-jelas telah melampaui Olimpiade, jadi wajar saja jika mereka memiliki kinerja seperti itu. Tidak, Song Kai, yang sedang menonton daftar pemain, berkata dengan heran, Zhang Yu juga ada di final lompat tinggi. Apa? Pan Weiye dan Ni Tao ketakutan ketika mereka mendengar ini. Mereka berdua menoleh untuk melihat Zhang Yu dan melihatnya di area pendaftaran. Pan Weiye dan Ni Tao terdiam saat melihat pemandangan ini, saling memandang, dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Ni Tao tiba-tiba tersenyum lagi dan berkata, sepertinya sekolah menengah pertama ini juga Zhang Yu, seorang siswa yang bisa mengatasinya. Ya, tapi pikirkanlah,
Jika sekolah menengah pertama tidak mengizinkannya mengambil begitu banyak proyek, bagaimana kita berdua bisa menemukannya sebagai ikan besar ini? Yang kukatakan adalah bahwa bahkan jika Zhang Yu datang ke tim kota, menurutku pasti ada setidaknya 3 proyek. Jika hanya 1 proyek, kau dan aku tidak bisa melakukannya. Hehehehe. Keduanya tersenyum bersamaan ketika mereka mengatakan itu bisa dimengerti. Oleh Xiao Song, bagaimana dengan penampilan lompat tinggi Zhang Yu? Pan Weiye tiba-tiba bertanya. Song Kei melihat ke meja dan berkata, kelima dalam grup. Garis kelulusan hanya dilewati pada lompatan uji ketiga. Pan Weiye mengangguk dan berkata, sepertinya level lompat tingginya benar-benar tidak bagus. Keterampilan lompat tingginya terlalu kuat. Bukannya kamu bisa melompati dengan kekuatan besar. Pada saat ini, Zhang Yu sedang melakukan pemanasan dengan pemain lain, siap untuk memulai permainan. Dan bagi para penonton di lapangan, melihat Zhang Yu lagi dalam permainan ini, saya tidak tahu harus berkata apa. Namun, bagi sebagian dari mereka yang suka melihat Zhang Yu tampil, mereka telah menyemangatinya, karena di mata orang-orang ini, Zhang Yu adalah bintang dari pertemuan olahraga hari ini. Dia harus mendukung idolanya. Baris. Chen Rui mendengar bahwa seseorang di lapangan menyemangati Zhang Yu dan berkata kepada Zheng Peng, saya tidak menyangka anak ini menjadi bintang hari ini. Zheng Peng juga tersenyum ketika mendengar kata-katanya, dan berkata, 4 pertandingan. 4 kemenangan. Jangan bicara tentang penonton itu, sekarang aku bahkan sedikit mengaguminya. Sayang sekali, pertandingan lompat tinggi ini adalah kekalahan pertamanya. Itu belum tentu benar. Jangan lupa, orang-orang telah lulus standar. Jadi apa? Dia nyaris tidak lulus lompatan ketiga. Dan itu hanya 1,81 meter. Hasil terbaikku tahun ini adalah 1,86 meter. Dalam hal penampilan awalnya, tinggi ini, dia pasti tidak akan lolos. Medali perak, itu aku. Kamu bisa melakukannya. Hasil terbaikku tahun ini adalah 1,87 meter. Medali perak seharusnya menjadi milikku. Kamu hanya boleh memiliki 1 medali perunggu. Jangan terlalu banyak berpikir. 1 medali perunggu sudah cukup untuk kembali ke sekolahmu untuk pamer. Tinggimu hanya 1 sentimeter. Apa bagusnya dirimu? Meskipun tingginya hanya 1 milimeter. Aku tinggi, kamu rendah. Kamu anak kelas 3. Tunggu dan lihat. Setelah penonton datang untuk pemanasan sederhana, pembawa acara mulai memperkenalkan nama-nama pemain, dan permainan resmi dimulai. Kali ini, total 8 pemain memasuki final lompat tinggi putra. Tembakan pertama pembukaan, tingginya 1,75 meter. Tinggi ini lebih rendah dari tinggi akhir final. Namun, menurut pengaturan tinggi normal kompetisi lompat tinggi, tinggi lompatan pertama final terutama diperuntukkan bagi para pemain untuk pemanasan. Umumnya, tidak akan melebihi skor prakualifikasi, nilai bagus. Namun, 1,75 meter tidak terlalu rendah untuk pemain sebelumnya. Lagi pula, hanya 5 dari 8 orang ini yang memasuki final dengan kekuatan mereka sendiri. 3 orang, berikutnya hanya mengikuti untuk melengkapi nomor, yang dianggap sebagai kecap asin. Setelah permainan dimulai, 3 pemain pertama tampak sangat gugup, dan tidak ada dari mereka yang melompati 1,75 meter. Zhang Yu berada di peringkat kelima dalam babak penyisihan, jadi kali ini dia adalah penampilan keempat. Karena dia sendiri adalah peraih medali emas dalam 4 pertandingan, meskipun penampilannya dalam kompetisi lompat tinggi rata-rata, itu tidak memengaruhi kehadirannya di lapangan. Perhatian, dengan mata para pemain dan penonton terkunci di lapangan, Zhang Yu perlahan berlari ke titik lepas landas, dan melompati pagar dengan mudah. Ini dia lagi, para pemain di sekitarnya melihat pemandangan yang sudah dikenal, tetapi mereka tidak bisa menahan tawa atau menangis. Terutama beberapa pemain pertama memiliki wajah tertekan. Mereka bahkan tidak bisa melompati bagian belakang, dan mereka bisa melompati, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Namun, penonton di lapangan tidak tahu bahwa Zhang Yu menggunakan metode lompat katak. Meskipun banyak atlet telah menggunakan lompat katak, tidak ada yang pernah mampu melewati ketinggian 1,75 meter. Kalian tahu bahwa ketinggian ini lebih tinggi dari ketinggian kebanyakan orang. Lompatan Zhang Yu aneh. Pelatih Pan, apakah dia diizinkan melompat seperti ini? Song Kei berkata demikian, menoleh untuk melihat Ni Tao dan Pan Weiye, dan mereka terkejut.
Tentu saja dia melompat seperti ini. Metode lompatan ini juga merupakan salah satu metode lompatan yang efektif untuk acara lompat tinggi. Secara profesional, metode ini disebut lompatan gunting, tetapi juga disebut lompatan. Metode lompatan ini lebih tradisional. Melompat. Pada saat olahraga lompat tinggi baru saja dipopulerkan, orang-orang menggunakan semua jenis metode lompatan untuk berkompetisi. Namun, lompatan semacam ini memiliki pusat gravitasi yang lebih tinggi, yang tidak setinggi lompatan gaya punggung arus utama saat ini. Sekarang jarang digunakan dalam kompetisi. Seseorang menggunakannya, terutama dalam permainan tingkat tinggi. Hampir tidak terlihat. Petik 2. Nitao menyela saat ini, saya tidak menyangka Zhang Yu masih menggunakan metode lompatan lama seperti itu. Apakah guru sekolah mengajarinya melakukan ini? Seharusnya bisa. Faktanya, sebagian besar guru pendidikan jasmani di sekolah ini adalah gaya punggung. Namun, gaya punggung itu berisiko. Tidak masalah jika Anda memutar lengan dan kaki. Jika terjadi cedera tulang belakang saat mendarat, itu bukan hal yang sepele. Orang harus bertanggung jawab, jadi mereka yang memainkan hal-hal kecil dan remeh mengajarkan lompat katak ini. Namun, tidak peduli metode mana yang digunakan, kebugaran fisik Zhang Yu benar-benar luar biasa. Dia juga dapat melewati 1,75 meter, yang benar-benar membuatku tidak tahu harus berkata apa. Hehehe, apa ini? Jangan lupa, tanda untuk penyisihan lompat tinggi adalah 1,18 meter. Jika dia tidak berhasil, dia juga melewatinya dengan cara ini. Hanya setelah melewati kota 3 kali dia berhasil. Itu saja. Pan Weiye mendengar pertemuan ini dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sekarang dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa kepada Zhang Yu. Namun, keduanya tidak mengatakan apa-apa tentang kemampuan melompat Zhang Yu. 1,81 meter, tidak semua orang bisa melewatinya. Saya khawatir jika kompetisi lompat katak kelas dunia diadakan sekarang, hasil ini akan cukup bagi Zhang Yu untuk masuk ke final. Setelah Zhang Yu melewati 1,75 meter, pemain berikutnya tidak lulus, tetapi 3 berikutnya, Chen Rui, Zheng Peng, dan Su Jiantong, semuanya dalam satu gerakan. Bagaimanapun, tinggi untuk ketiganya sudah pediatrik. Pada lompatan pertama, 4 orang melewati 1,75 meter, dan pada lompatan kedua dan ketiga berikutnya, 2 dari mereka melewati 1,75 meter. Setelah lompatan pertama, 2 dari 8 orang tereliminasi, dan 6 sisanya dipromosikan ke lompatan kedua. Pada lompatan kedua, pagar dinaikkan menjadi 1,81 meter oleh wasit. Tinggi ini sudah mencapai ketinggian pendahuluan. 2 orang pertama berturut-turut menantang 1 meter dan 8 meter dan gagal. Zhang Yu mengikuti aturan dan ini adalah penampilan ketiga. Zhang Yu mengatur napasnya, dan bergegas menuju pagar lagi. Mencondongkan tubuh ke depan, dan semua orang berseru, melewati 1,81 meter. Wow, pada saat ini, para penonton di lapangan berdiri untuk bertepuk tangan dan bertepuk tangan untuknya. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu, dengan kemampuannya, telah menaklukkan para penonton di lapangan, bahkan tidak berani memikirkannya. Ketika Chen Rui, Zheng Peng, dan Su Jian melihat pemandangan itu, mereka benar-benar merasa aneh. Karena lompatan Zhang Yu, itu tampak sangat santai dan sama sekali berbeda dari situasi yang ditunjukkan di babak penyisihan sama. Di antara ketiganya, Su Jiantong mungkin tidak merasa begitu jelas, tetapi Zheng Peng dan Chen Rui jelas merasakan semacam tekanan dari Zhang Yu. Meskipun Chen Rui merasakan tekanan, dia juga harus menghadapinya. Bagaimanapun, orang bisa melompati dengan lompatan. Bagaimanapun, dia juga anggota tim kota. Jika dia bahkan tidak bisa melompati, dia bisa membuat orang tertawa. Sudah, dengan tekanan besar, Chen Rui bergegas menuju tiang lepas landas dan melompat dengan keras. Meskipun dia menabrak tiang saat dia melewatinya, tiang itu tidak jatuh. Dia juga menghitung tiang dan memecah kegembiraannya. Zheng Peng melihat Chen Rui telah melewatinya, dan dia tidak bisa tidak jelas sendiri. Dia juga menahan tekanan, tetapi juga melewati tembakan, dan suasana hatinya jauh lebih mudah. Adapun Su Jiantong, lebih mudah di sini. Sepasang 1,8 meter seperti pemain tingkat provinsi. Su Jiantong dengan mudah melewati 1,18 meter,
dan tentu saja menerima banyak tepuk tangan, tetapi dibandingkan dengan orang-orang yang menyemangati Zhang Yu, itu jauh lebih sedikit, yang juga membuatnya sangat kesal. Keempat raja tim lompat tinggi semuanya melewati 1 meter dan 8 meter, dan 2 yang tersisa hanya bisa terus menantang. Mungkin karena tekanan permainan, kedua pemain di belakang menantang 2 kali dan mereka tidak tersingkir satu persatu. Pertandingan memasuki babak ketiga, tetapi hanya ada 4 orang yang tersisa di lapangan, dan pagar dinaikkan menjadi 1,86 oleh wasit.